bisa menjadi buku atau tidak? Realistisnya, secara realistis. Disertasi saya hanya menjadi satu bab. Landasan teori kita pada bab teori landasan teori kita pada bab 2 itu hanya menjadi satu bab dalam buku saya. Sebagai penelitian, sebagai apa? Literature review Anda itu hanya menemukan ada masalah. Oke, monograf atau review sama aja. Ada masalah dan ada pemecahan masalah. Hanya itu, literature review Anda itu hanya murni ada masalah. Literature review Anda itu bukan penelitian, hanya mengatakan ada masalah. Jangan dianggap itu penelitian ya. Kamu enggak sih? Anda kan mengerucut, yang ini belum, itu masalah namanya. Baru Anda ke lapangan cari data. Disertasi Anda itu dalam rangka menjawab literature review aslinya. Tapi sekarang literature review lari ke sana, disertasi lari ke sana. Kalau disertasi itu sebagai data empiris. Tapi kita juga banyak publikasi loh di masa sebagai disertasi kita. Oke, saya bukakan yang lain. Sebaiknya dimatiin sebentar. Makan apa ya Pak sambil makan Pak? Mangga. Mana enggak? Jadi Prof, Ya. kan saya itu diarahkan nanti pada akhirnya akan ada model konseptual dari hasil disertasi saya. Ada apa? Akan menghasilkan sebuah model konseptual. Oke. Nah, kemudian saran dari promotor itu kan nanti dibuatkan buku gitu. Nah, jadi itu masuknya kemana dan harus bagaimana, Prof? Penelitian. Penelitian itu ya. Atau buku yang ini, buku populer. Tapi itu tidak mensyaratkan harus minimal publikasi Sintang. Tidak tenang. Aman ya? Aman. Ini dosen ini, yang ini dosen ini. Mohon arahan Prof, ininya strukturnya dan lain sebagainya. Cara menulisnya, cara menulis referensi atau monograf ya, coba. Yang buku penelitian loh Prof. Yang buku untuk mahasiswa. Kalau itu tidak punya, oke. Di mana materinya saya? Jadi begini, kadang-kadang kita minta ISBN ke Perpusnas ditolak. Kalau awas ini permasalahannya juga, kalau itu wajar. Loh, padahal disuruh. Jadi buku ajar yang dikirim ke Perpusnas bisa ditolak, tapi kok bisa terbit ya? Karena Perpusnas tidak melihat itu, ternyata dia yang kita kirimkan hanya daftar isi Perpusnas. Kalau dilihat dalamnya ternyata buku ajar, ditolak ISBN. Tetapi di Unila disuruh membuat buku ajar yang ada ininya, yang ada tujuannya, ada soal, ada jawaban, ini jawaban. Ini ditolak ISBN. Permasalahannya, kita tunggu satu jawaban ini ada jawabannya sana. Karena buku ajar di Unila baru diterbitkan setengah tahun yang lalu. Terakhir 2018 pedoman. Tapi yang terakhir 2025 setengah tahun yang lalu. Sedangkan yang saya tulis ini itu baru Juli ini. Yang ini 1 Juli ya, yang saya tulis baru 1 Juli ya. Unila baru menerbitkan 1 Juli, oke. Kok bisa sih? Ya, karena saya ada di dalamnya. Jadi saya tahu contekan ini karena saya yang membuat. Maka banyak dosen-dosen menjerit gara-gara ini. Kawan-kawan kita yang dari FKIP,
Kenapa nggak bisa di ACC book chapter saya? Iya, karena tidak berbasis penelitian. Kan masuk book chapter, ya chapternya mana? Paham ya? Saya kan sering menghadiri seminar tuh, Prof. Ya. Nah, itu kan biasanya kakak tingkat yang bikin model itu kan diabadikan menjadi Buku. buku yang judulnya modul. Oke. Itu masuknya yang mana? Buku lain. Buku lain. Gulai. Sebetulnya nggak akan masuk BKD hanya ini. Dulu di sini BKD. Kewajiban profesor ini atau ini. Kewajiban profesor yang berlaku 3 tahun. Berarti buku penelitian ya, Prof? Iya, buku penelitian. Penelitian. Boleh. Kalau untuk pengalaman pertama ya boleh lah. Karena menulis itu kan tidak harus berkredit ya, tapi masalah gengsi juga ya. Punya buku ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, yang penting buku. Saya kan bisa sombong tadi. Tadi tahu kamu nggak? Buku saya ada 18. Ini buku saya 18. Ini buku saya semua ini. Sombong. Sudah berapa buku? 18. Enggak banyak orang punya buku 18. Oke, tolong kekosongan saya dibongkar supaya berisi. Prof, ini kan kita membutuhkan setidaknya 5 publikasi cinta. Oke. Itu mungkin nggak, Prof? Saya punya publikasi 5 cinta ke atas. Pada saat menulis referensi, misalkan yang paling mungkin, karena kan dia bidang studi kan, itu saya kait-kaitkan sebisa saya gitu, Prof. Iya, Bisa nggak, Prof? itu gaya kita. Oh, gitu. Gaya kita Menyambungkan yang tidak nyambung. memaksa yang tidak nyambung. Nyambung gak sih? Yang udah dikasih ilmunya nih ya Pak ya, udah mulai nih ya. Aduh, itu biasa itu. Biasa. Oh iya, iya. Menyambungkan barang yang tidak ada sambungannya. Ini misalnya berbeda dengan buku A tulisan saya yang menganukan tentang X, padahal saya bicara tentang Y. Berbeda dengan karangan Bambang yang tentang X itu, buku ini tentang Y. Kan dua-dua ada dua publikasi. Kan reviewer hanya melihat publikasinya berapa sih? Enggak akan membaca isi. Oh, setengah mati saya suruh ngoreksi buku dari kedokteran, buku ekonomi pertanian. Satu tahun itu bisa sampai 100 buku loh yang saya review. Dari fakultas lain, kalau saya tidak punya intuisi yang tajam, membaca habis waktu saya. Ya enggak sih? Awas, ini rahasia asesor. Kan nggak mungkin saya baca ini orang ini pakar cintanya, saya lihat buku cinta, kurang kerjaan. Istri saya sudah nunggu di rumah masalahnya. Saya lihat cintanya dia, nggak males ya. Itu kan teori. Yang penting publikasinya ada, nggak mungkin akan lihat cinta. Kecuali asesor Jakarta. Untuk menjadikan Anda profesor, baru dikejar-kejar. Namun ya. Oke, silakan yang lain. Jadi sebaiknya memang gini loh ya. Sebaiknya Bapak Ibu tuh S3 itu punya buku deh. Harus punya buku. Sekali-kali ini kan akan jadi dosen. Udah dosen Pak, banyak udah dosen Pak. Ada yang belum dosen ya? Sekali-kali kamu ngomong baca buku saya halaman sekian. Jangan ngomong baca karangan Profesor Bambang, gak ada gunanya. Bangganya di mana? Menyebut nama-nama orang, profesor, lalu beliau profesor. Ngomongnya sama ucap baca buku saya halaman sekian, hebat sekali. Jangan merasa bangga jadi dosen sebelum Anda berani ngomong baca buku saya halaman sekian. Nyambung ya? Awas nih, dosen biar tersinggung-tersinggung lah.
Oke, masih ada lagi? Satu lagi. Ya. Saya karena kepikiran dengan akreditasi prodi. Oke. Yang harus menyebut chapter mahasiswanya. Oke. Kan harus berbasis penelitian. Oke. Sedangkan tadi kan book chapter itu kita bisa cek. Chapter kita bisa masuk book chapter loh. Chapter yang lain nggak karena nggak berbasis penelitian. Bagaimana kalau book chapter satu buku itu dosen masuk, dosen yang berbasis penelitian, mahasiswanya bebas. Masuk nggak, Bro? Ya, yang untung kan dosennya. Ya. Mahasiswa tidak dirugikan. Ya. Yang ini. Kalau masuk sini, dosen dirugikan, Ya. mahasiswa diuntungkan. Jadi yang akan bisa dimainkan oleh kita itu hanya daerah ini sama daerah ini. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk membuat buku ISBN. Karena yang lain nggak mampu kita. Bro, sebenarnya sejauh apa sih penelitiannya, Bro? Hah? Tadi kan disampaikan menyeris gitu kan? Yang ini, Ya, saya yang nanya. Iya. Sejauh apa sih penelitiannya? kalau ini kan hanya penelitian biasa aja. Oh, nggak ada rujukan kita juga nggak apa-apa. Pak, Publikasi kita nggak ada nggak apa-apa. Karena baru disertasi publik kita apa? Pak izin, ada satu contoh produk dari mata kuliah kami. Saya izin Oke. bisa saya kirimkan ke Bapak Oke. biar kita tayangkan. Oke. Maksudnya langsung Bukunya aja, bukunya aja. langsung Bukunya aja. langsung review. Oke. Walaupun saya jawab kira-kira sebetulnya ini berapa ini? Ya, nggak apa-apa loh Pak. Maksudnya saya Ya kira-kira ini, tapi sebetulnya berusaha untuk di sini. Iya. Nggak apa-apa deh. Udah kirim sama Bapak. Langsung dinilai dari review. Oke. Oke. Oke deh. Kalau misalkan Prof, kumpulan tesis atau kumpulan skripsi dijadikan chapter gimana? Bisa. Tapi jangan sampai. Misalkan, kan? Bagaimana caranya kita membuat artikel yang bukan kayak artikel di jurnal, ada pendahuluan metodologi. Jangan dipoles itu menjadi sebuah cerita narasi. Pak izin Pak, saya kirim. Oke, sudah. Dari WA Bapak. Di luar ya. Ya, saya Oh, nggak bisa WA Bapak. bukanya saya di sini nanti. Oh, gimana Pak? Apa? Bukanya saya cabut aja nggak apa-apa. Oh, ketemu ke saya ya. Tapi materinya ke Bapak. Oke, nggak apa-apa. Jadi begini. Saya paham dengan itu tadi. Bapak, ke laptop Bapak aja. Oh, Bapak, saya kirim yang kirim si Ade. Laptop enggak ke laptopnya Pak. Oke. Jadi yang bisa kita lakukan dalam pertemuan ini produktif hanya ini atau ini. Nah sekarang bagaimana mensiasati agar layak menjadi sebuah buku. Entah itu yang ini kan chapter berbasis penelitian perdebatan ini. Tadi barusan tadi saya kan ada teman yang mereview dari teknik. Gimana ini ya? Ilmu sosial datanya kok begini ya? Fakultas hukum gimana datanya? Penelitian fakultas hukum itu tidak ada data empiris. Hanya menurunkan dari undang-undang dasar menjadi apa polisi daerah itu sudah penelitian. Dia nggak kayak kita ada data empiris, ada pengamatan. Oh enggak. S2 di sana itu cuma pengembangan. Itu mahasiswa hukum Pak. Ibu Siren, mahasiswa hukum S2. Apa? Mahasiswa Hukum. Siapa? Enggak, ibu S2 hukum gitu ya. Oke. Ini Pak, ini contoh draft yang diapakan dari mata kuliah kan tapi mau ini. Oke, dibanding oke. Mana? Coba Pak. Chapternya itu. Chapternya. Ini Kita ada langsung dibedah. ini ada anak-anak. Ini anak. Ada mahasiswanya Pak. Mahasiswanya juga ada. Jadi kami, saya, Prof. Undang, saya sama Coba Pak. daftar isinya, Mas. Nanti dulu lagi loading. Oke. Oke. Ini daftar isinya ya. Enggak saya.
Saya akan mendekat tadi. Iya Pak, Pak. Enggak Pak, sini. Oke. Si penulis ini adalah penulis chapter. Ya kan? Iya Pak. Yang 3 orang itu tidak boleh sebagai penulis, sebagai editor. Iya, yang mana Pak? Di atas. Yang dosennya. Ya dosen ya. Itu editor. Karena penulisnya ini. Karena yang dianalisa per chapter. Pak gini, rencananya kami dengan Prof. Undang ada satu bab pendahuluan itu kami yang penulisnya. Enggak apa-apa. Bab pertama penulisnya ya. Iya, yang penulis yang kami bertiga. Tapi tetap sebagai editor dia. Tapi juga sebagai penulis. Ah, jadi kami dapat 2 kan Pak? Eh, Editor dan iya, sekarang editor nggak ada nilainya. Dulu ada. Dulu editor nilainya 10. Ada lagi Pak? Enggak ada lagi. Tahu maksudnya ya? Ini coba lihat. Yang ini dulu. Evaluasi kebijakan pendidikan, rancangan prosedur dan implementasinya. Belum ada data ini kan? Di dalam Pak. Hah? Di dalam. Ini Itu sudah kan ada, masih daftar isi Pak. Oke, masih ada data, ada datanya nggak? Ada Pak, itu Pak. Coba. Ini ya, Mas. Iya, iya, Bro. Oke. Ini masih pemikiran ini. Iya, ada di bawahnya Pak. Terus Mas. Oke, masih pemikiran ini pemikiran. Pemikiran. Terus. Oke, masih pemikiran. Masih pemikiran. Masih pemikiran. 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 Ini Pak. Mulai data-data bisa terus. Ini data yang data Iya, sekunder. sekunder Pak. Yang coba lagi di bawahnya Pak. Nah ini Pak. Literasi ini juga masih data ya. Oke, masih data ini. Coba lihat. Oke, ini. Tapi ada bab yang lain coba. Oke, jadi begini. Pada prinsipnya kalau ibu menulis nanti akan menjadi chapter baru sebagai editor nanti. Iya Pak. Sebagai chapter berbasis penelitian. Bahwa nanti ada mahasiswa yang di sini Iya. yang sebetulnya enggak apa-apa. Yang ini saya tunjukkan tapi tidak saya tunjukkan nama orangnya. Saya tunjukkan tapi tidak ada nama orangnya. Aku mulai paham ya. Dia sebenarnya masuk bunga rantai, tapi karena ada satu bab yang merupakan hasil riset, itu bisa diklaim menjadi chapter itu. Di chapter itu saja, sedangkan chapter ini nggak bisa diklaim. Baca, buka halaman itu. Dibaca. Jadi banyak sekali yang tidak punya data. Tidak punya data. Tapi ada yang berdata, ya? Iya betul. Ah, iya Pak. Yang ini kan ada data kan? Oke. Oke. Tapi yang lain ada data. Iya. Kamu Terus misalnya yang ini kan udah gabungan ini bukan apa, tapi ada satu yang berdata yang kita bisa klaim sebagai book chapter. Gimana Pak prosedur? Oh, prosedurnya. Ah, Prosedur, oke. bahwa itu kita ingin mengklaim bahwa itu adalah book chapter saja yang ada pada buku itu. Oke, kalau begitu sudah selesai prosedur. Mana sih? Kalau mana? Oke. Biar dilihat kan. Gimana ya? Yang dulu. Tolong dibantu. Untuk chapter itu berapa? Kamu. Gimana?
ditempelkan di sini, tolong saya dibantu. Yang ini, yang mana? Yang ini Bu ya. Yang punya Pak Amro dicabut untuk menampilkan menyelesaikan. Ininya Nah, itu. Maaf ya. Yang apa? Ini yang penelitian atau yang apa? Yang buku aja? Yang itu Pak, yang book chapter. Oh, book chapter. Oke. Karena kalau buku aja insya Allah. Oke, berbasis penelitian ya. Iya. Yang book chapter ini masih ada. Lihat. Oke. Yang kasusnya yang Bapak sampaikan tadi Pak, bahwa dalam buku bunga rampai, tapi itu bisa diklaim juga sebagai book chapter. Karena ada bab kita itu yang merupakan hasil riset. Oke, ini dia barangnya. Mengisi ini. Sebentar. Kan mengisi ini. Kita menulis judul buku ini kategori buku ya, kategori buku. Nah, ini dia menulis ini. Kemudian reviewer 1 dan 2 tanda tangan. Baru LPPM menyetujui. Jadi bukan, kalau ini chapter, nama penulis ya, kategori dicoret nih, chapter kan itu, ya. Jadi chapternya aja, buku lainnya coret yang tidak sesuai. Jadi book chapter itu bukan buku ya. Book chapter itu chapter dari sebuah buku. Ya, ini bahasa Inggris. Ya, book chapter itu bukan buku chapter. Itu ngambil langsung dari bahasa Inggris, book chapter buku. Nyambung ya? Ini yang kadang Pak ini book chapter. Bukan, yang dimaksud book chapter itu chapter dari sebuah buku. Seperti itu yang dijabarkan gitu ya. Nyambung ya? Chapter dari sebuah chapter buku. Chapter buku namanya, bukan buku chapter. Contoh sih itu Prof, ada. Hah? Contoh book chapternya. Yang ini sebetulnya book chapter. Masuk book chapter ya. Ya, tapi ada yang tidak dianggap sebagai book chapter. Gara-gara tidak berbasis penelitian. bunga rampai. Lucu, ini perkawinan antara ini dan ini. Ini perkawinan antara ini dan ini. Jadinya chapternya yang dinilai kok. Bukunya biarin aja. Lolos ya Pak, lolos kan? Oh, yang Untuk dilihat chapter. kalau untuk prodi kan hanya ini kan. Iya. Ini yang punya ISBN, ini punya ISBN. Untuk dosen harus di sini. Jadi satu chapter aja yang dinilai per dosen. Betul. Jadi setiap tidak semua itu Tidak. diakui jadi chapter. Tidak. Jadi Kalau semua yang- diakui si B enggak gitu. Nah, betul. Nggak masalah ya, profesornya yang lain itu nggak dianggap tuh sebagai Biarin chapter. aja. Yang penting yang punya dosen Loh. bersangkutan dianggap. Nah, yang bisa mengklaim ini di PKD siapa, Prof? Ya, Jadi ini. editor. Editor. Kita review, makanya kita undang. Bukan yang diklaim di PKD-nya. Ya, kan nanti kan ada Mereka ada nama-namanya. Ya, kayak tadi. Asesernya. Kayak tadi nggak, Bro? Nah, ini kayak gini kan. Kayak gini ada namanya ini. ya ini loh. Oh itu sih. Yang Oh, udah pindah ya? bisa pindah. Oke, ini ada ini. Itu yang diakui. Terus kan Pak ada lembar pengesahan yang diminta kalau mau kita buat di BKD kita sister itu. Jadi Nah, mau- nanti akan nanti akan ini tanda tangan. Iya, lembar pengesahan ini. Ini. Kalau ditandatangani ya ACC, iya. Lembar pengesahan. Ini baru akan mulai 1 Juli 2026. Berarti PKD Yang lama masih pakai yang lama. 2021. Ya. Tapi yang terbaru yang belum rilis. Belum rilis, tapi ini sudah kita mencuri Permen 39. Oke, kita sharing aja ke sana kemari ya. Oke. Siapa lagi? Masih siapa? Pak Ubay, Ya, Ini lebih administratif. oke. Ini kan kita masih ngisi BKD ya. Oke. Ini saya sedang membuka PU BKD 2021. Oke. Di dalam sini itu ada pelaksanaan penelitian, itu hasil
Oke. Nah, ini kan kami jadi berpikir tuh, menurut bahasa pemikiran bisa dong gitu. Hasil penelitian skrip atau Hasil pemikiran. atau hasil pemikiran. Hasil pemikiran kan mikir sama. Itu bahasa pemikiran. Saya rancu antara BKD 2021 dengan BKD 2026. Nah, tuh. 26 belum dipublish. Saya berdiri ke BKD 2021 dulu ya. Buku ini 2021. Ini adalah pemikiran. Ini adalah penelitian. Buku ajar masuk ke sini. Monograf referensi masuk di sini. Ini saya pakai 2021-nya ya. Kalau di sini bukan kayak gitu, Prof. Hah? Kalau di sini untuk yang monograf atau referensi itu maksudnya di hasil penelitian atau pemikiran. Ya, maksudnya ini or. Satu or dua. Jadi buku itu bisa di sini tempatnya. Bisa di sini tempatnya. Ya, or. Oh, itu or. Ya. Oke. Itu yang 2021. 2026 kayaknya nggak begitu lagi. Nanti ada suatu kalimat yang mengatakan profesor harus menulis buku ajar atau buku referensi, monograf nggak boleh. Padahal sama-sama 125 halaman, bobotnya sama-sama 40. Paham ya? Lucu, sama-sama 40. Kok nggak boleh ya profesor ini? Kok harus ini? Padahal lebih spesifik dan lebih susah. Betul, ini sebetulnya ini bidang kita. S3 bisa buat ini gampang. Untuk untuk S3 ya, maksudnya profesor yang belum lari ke sana kemari. Kalau profesor yang sudah lari ke sana kemari, peneliti yang agak-agak simpang-simpang ada di sini. Nyambung ya? Kok nyimpang? Oke, kasih contoh aja. Ini yang referensi. Loh, contoh. Saya kan orang bahasa Inggris ya. Tetapi saya mau ada kalimat begini. The role of motivational components on motivated behavior. Ini kan umum sifatnya, tidak bahasa Inggris saja. Kependidikan, maka saya agak liar. Saya perluas agar masuk ke sini. Saya perluas agar masuk referensi. Bagaimana caranya kita agak nakal memperluas sedikit-sedikit gitu. Itu menulis itu ada rekayasannya ya. Penulis itu agak nakal. Pasti bawa ibu, Pak Bambang nulisnya kapan? Saya nggak pernah nulis. Oh, saya banyak main-mainnya. Kok bukunya banyak? Iya, kadang-kadang mau nulis ya. Ini nggak terlalu serius. Kalau buku hasil karya mesin learning gimana, Pak? Apa? Buku mesin learning. Karya hasil mesin learning. Sekarang cepet, Prof. Oh, mau buat buku ya? Ya itu yang orang jualan sekarang. Bisa sejam itu bisa 10. Iya. Jadi jualan buku. Banyak penerbit ngomong, dosen yang nggak bisa buat buku ngomong sama saya, beli 5 juta, saya jadikan saya beli buku. Kerjaan si AI. Tapi nggak bisa beda-bedakan, Prof. Hampir Loh, karena nggak ada Turnitin buku. Adanya Turnitin artikel. Nyambung nggak sih? Hah? Woi, buku itu kalau dikasih Turnitin, oh ya hancur. anjir. Iya. Plagiat semua. Nyambung nggak sih? Ya kalau plagiat enggak. Enggak plagiat. Kayak ratingnya tinggi. Tinggi. Hanya kebetulan saya nulis buku sebelum ada AI, jadi otak saya yang saya mainkan waktu itu. Orisinil, jadi saya kelihatan ceria itu gara-gara banyak nulis buku, otak saya lari sana kemari. Kalau AI kan bodoh kita, tinggal minta aja. Sekarang ini dari mesin learning semua rata-rata. Iya, ya itu yang saya ngeri. Berarti sejauh ini aman ya, Prof ya? Karena tidak, Saya jadi tertarik. saya gini, bayangkan coba.
Saya kan nggak dikasih honor sih kalau review. Kan Masa suruh ngecek bukunya orang. Kecuali saya asesor di Jakarta, ngincer seseorang mau jadi profesor, itu lain dengan cerita. Hah? Jadi pada prinsipnya apa salahnya? Nggak salah. Kalau pakai mesin lift nggak salah, nggak salah. Sah-sah saja. Sah saja, tapi disampaikan, ada pernyataan bahwa Anda itu kayak mengandalkan kekuatan yang lain. Nggak apa-apa, sah-sah aja. Ada pernyataan. Kalau dulu oke, sekarang belum ada. Nanti ada persyaratan AI-nya artikel itu harus berapa? Sekarang belum. AI kalau Turnitin kan hanya 25% terpaling tinggi. Nanti AI-nya berapa persen? Harus ada. Di beberapa jurnal ada yang dilakukan. Oke, betul. Oke, siapa lagi? Ngobrol kosong aja? Ya. Tadi kan Pak bilang monograf itu bisa dari hasil pemikiran. Oke. Tapi jatuhnya malah ke bunga rampai. Saya tadi janji mau buka ya. Oke. Oke, saya bukain dulu. Saya bukain di mana ya? Sebentar. Ada materi lama tapi materi lama nggak apa-apa deh. Materi lama nggak apa-apa. Ini sebetulnya untuk orang-orang yang oke, ini materi lama. Coba buku hasil penelitiannya kan ini. Dulu loh. Ini materi lama sebut. Ini materi 2021 ini. Mau ini. Oke. Akhirnya itu tuh. Buku hasil penelitian. Buku chapter itu 15 internasional. Oke, buku referensi ini. Oke, PO PAK 2019 yang atas itu sama 2019 ke 2026, bukan 2926 ya. Itu sama kecuali jumlah halaman. Chapter ini satu bab dalam sebuah buku hasil penelitian. Ini oke. Ini model saya menulisnya nih. Referensi atau monograf. Kan harus ada solusi, ada problem. Penelitian yang sudah dilakukan P1, P2, P3, P4, P5. P4 artinya, maka P4 akan menjadi batang apa namanya ya? Harus ada problem, karena harus ada solusi dan problem. Ini salah satu alternatif, atau pakai alternatif ini. Gak jadi masalah. Bisa juga begini. Kerangka buku referensi linear bentuknya, tapi harus ada kebaruan ya. P1 kebaruan diteruskan ke P2, P3, P4, P5. Bisa juga begini. Nyambung ya alternatifnya. P itu penelitian. Ya, itu yang saya katakan publikasi saya. Nggak mungkin publikasi satu bisa menggambar begitu. Itu masalahnya. Maka penelitiannya dikatakan publikasi sebagai 5 karena ada gambar-gambar ini. Dan PESA itu bisa satu chapter ya. Satu penelitian satu chapter. Itu termasuk data empirisnya, Bro. Ya, penelitian kan pasti ada data empirisnya dong. Jadi setiap P itu ada data empirisnya. Oh, berarti kata Prof tadi disertasi itu hanya menjadi satu. Iya, itu tadi. Iya. Itu loh maksudnya ya. Disertasi kita hanya jadi P1, enggak tahu mungkin P1. Terus kita teruskan nanti. Teruskan. Tapi penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan. 5 kali ya berarti. Ya, 5 kali lah kira-kira publikasinya. Lulus. Enggak untuk mahasiswa tidak saya sarankan ke sini. Ini untuk mereka kan dosen tuh, calon profesor. Beda dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa ini aja. Profesor. Prof, kan itu ada P1 sampai P5. Kalau hanya untuk satu chapter sayang banget tuh datanya. Bisa nggak kita gunakan untuk artikel?
datanya. Saya kan sudah saya terbitkan di publikasi. Oh, itu yang dimaksud 5 itu. Oh iya. Wah, Nyambung ya? Dipoles kembali publikasi saya. Kalau dulu saya ada metodologi penelitian, ini hanya berupa narasi, sebuah cerita. Misalnya saja kita mau kalau artikel kan ada data EVA, ada dimensi, nggak muncul dalam artikel berbasis analisa EVA, diketemukan ada 3 dimensi. Gitu aja ngomongnya, nggak usah dikasih gambar-gambar itu. Bisa juga begini, banyak sekali alternatifnya. Ini alternatif versi saya aja. Contoh begini, contoh ini tulisan saya. Ini chapternya begini. Chapter 1 problem, ada problem. Saya buat demikian supaya si reviewer, ada problem. Yang chapter 7 ada solution. Daripada nggak ada suruh buka-buka gini, males lah reviewer. Di mana problemnya ya? Dikasih chapter biar nongol, ada masalahnya. Paham ya? Buku penelitian mahasiswa juga gitu, mirip-mirip. Buku penelitian maksudnya Dimulai dari problem. enggak. Kalau ini di sini, yang ini ya, itu kayak artikel Anda yang di Sinta 2, tapi bukan di review sih. Kemudian dipoles metodologinya nggak ada, tapi ada semacam narasi. Bukan ada pendahuluan metodologi pembahasan temuan, bukan gitu. Dibuat narasi sedemikian rupa bahwa itu berupa artikel. Masih ada lagi? Hai. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oh ya. Banyak ya. Oh, sudah panas semua ini. Oh, udah panas. Jangan udah mau buka. Udah panas semua. Udah panas semua. Oh, iya. Ini santai kok, ini nggak terlalu serius. Prof, Ya. di satu disertasi itu kan ada beberapa research question. Oke, nah. Kamu tuh satu research question yang jadi P1 atau P2? Aslinya RQ Anda, RQ1, RQ2, RQ3, RQ4, terserah sampai RQ berapa ya. Itu dalam rangka membuat novelty. Ini aslinya. Artinya 1. Novelty-nya itu karena Anda mencoba membuat aplikasi. Aslinya. Iya. Nah, novelty ini menjadi P, 1 P. Walaupun RG-nya 9. Iya. Hanya permasalahannya gini. RQ ini bisa, RQ Anda bisa saling. Paling bagus kalau Anda membuat disertasi itu, ini RQ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya kebaruan. Dari rumah 1. Rumahnya 1. Selama ini kan rumahnya banyak tuh. Yang ini rumah apa, yang ini rumah apa. Kayaknya kalimat saya yang terakhir agak diragukan. Enggak nyambung saya. Enggak nyambung saya, ngerasa enggak nyambung. Gimana saya jelaskan? Begini. Aduh, disertasi saya. Asli kan Anda mengatakan begini. Ini singkat aja. Bagaimana konstruktivisme pendekatan konstruktivisme itu diimplementasikan dalam konteks pembelajaran siapa misalnya? Reading. Apa? Reading. Bahasa Inggris saya. Ya. Reading bahasa Inggris. Terus Anda melihat dari bagaimana motivasi pria dan wanitanya, kemudian bagaimana persepsi laki dan perempuannya, strategi apa laki dan perempuannya, kemudian prestasi berdua. Nah, ini semuanya berasal dari ini kebaruan ini, dari satu pertanyaan bagaimana constructivism behaviorism tadi dibumikan dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris. Ini artinya beda-beda aslinya. Tetapi setiap RQ
setiap RG ini adalah gap. Oke, lihat. X ini merupakan gap antara harapan dan fakta. Ini adalah problem. Bisa diikuti? X, harapan dan fakta ada gap namanya problem. RQ1 itu gap antara harapan dan fakta. Aslinya setiap riset question itu ada gap. Setiap riset question harusnya gap. Bukan ujuk-ujuk turun dari langit membuat pertanyaan penelitian. Bisa diikuti kan Pak? Ini nggak terbiasa riset question S3 kita. Riset question 1, surat 2, loh nggak merupakan gap kok membuat pertanyaan. Pertanyaan itu ditanyakan karena ada masalah. Bukan ujuk-ujuk ada 8 riset question yang tidak ada dasar teorinya. Ini agak panas, agak tersinggung. Gini loh, ini nggak terbiasa. Kita hapus dulu. Riset masalahnya dari AI bro. Pertanyaan masalahnya dari ChatGPT, bukan dari masalah. Kalau seandainya saya membuat riset question besar, bagaimana menerapkan konstruktivisme dalam konteks? Ya? Bagaimana penerapan konstruktivisme dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia? Bagaimana? Itu riset problem itu gap. Bagaimana tadi? Yang bagaimana saya sebutkan tadi? Bagaimana konsep diimplementasikan dalam konteks Indonesia? Karena di negara lain sudah fakta. Harapannya di Indonesia juga, tapi ternyata belum. Ini adalah riset question bagaimana mengimplementasikan. Bisa diikuti? Di dalam X ini banyak riset question. Bisa diikuti? Setiap riset question itu juga merupakan gap antara harapan dan fakta. Ini basisnya publikasi. Ini juga basisnya publikasi. Jadi membuat satu riset question harus ada publikasi orang untuk membuat bahwa belum. Kita enggak ujuk-ujuk riset question, ada riset question. Oh, enggak nyambung. Belajar tempat Pak Hasan dari di Australia marah-marah sama. Ada riset question dulu. Harusnya ada gap. Bisa diikuti? Sangat mungkin satu riset question ini publikasi yang kita rujuk bisa di atas 5. Yang ini bisa 20-30 publikasi. Yang ini, X ini. Saya sempat membaca artikel itu atas pendapat dari reviewer begitu. Jadi ada satu tujuan, tapi satu tujuan itu akan terjawab kalau kita menyusun kembali yang lebih rinci riset question. Iya, betul. Ini adalah pertanyaan besar dari disertasi Anda. Padahal ini Prof, saya dalam penjabaran di latar belakangnya, saya fokus pada yang besarnya ini aja. Ya betul, yang ini. Begitu kan ya Prof? Yang ini kan? Ya, Ada publikasi besar nih. di latar belakang menjabarkan itu. Oke. Tapi sampai akhirnya kan ada tujuan. Oke. Nah, tujuan itu kan nanti dirinci untuk bisa menjawab itu, maka riset questionnya adalah ini. Ya, ya betul ini. Begitu ya Prof? Ya betul ini kisah ini.
Karena saya sempat berpikir satu research question harus dari belakang muncul. Betul ini publikasi. Nah, iya, maksud saya kan spesifik untuk mengatakan research question satu yang berdasarkan penelitian itu kan harus hadir kan? Hadir betul? Nah itu apa enggak panjang ada lebar? Oh iya jelas. Maka bisa Kalau ratusan. dibatasi dalam satu artikel dibatasi kata per 1.500 misalkan. Ini kan begini. Ini kan satu artikel. Enggak. Saya satu artikel. Yang saya maksud satu tujuan. Oke. Satu artikel kan ada tujuan objektif. Oke. Tujuan objektif. Ini. Nah untuk membantu menjawab ini saya dibantu dengan research question. Betul. Tapi itu dalam satu artikel berapa? Waduh, waduh. Ini bagaimana mengimplementasikan konsep ini dalam konteks bahasa Inggris terlalu luas untuk dijawab. Tapi apakah dalam proses belajarnya terjadi perbedaan antara wanita dan pria? Satu artikel. Apa enggak terlalu sederhana proses? Itu satu artikel itu. Iya. Selama ini kan ya. Lihat ini. Apakah ada perbedaan antara proses belajar laki dan perempuan ya? Itu satu riset question ya. Itu harus ada publikasi banyak tentang proses belajar wanita dan pria yang ditulis di sini. Tapi kadang reviewer ini coba ini kan Anda membedakan di karakteristik partisipan itu kan ada laki-laki perempuan, ada dia finansialnya begini dan begini. Kadang kan dia meminta ketika coba ulas ada nggak perbedaan ini. Padahal di subcaption saya sebelumnya nggak begitu. Akhirnya saya harus nambahin kan, begitu Prof. Artinya kan dalam satu artikel akhirnya muncul beberapa research question. Satu artikel. Ya. Ya. Nah, tunggu atau langsung? Selesai juga, Pak. Hah? Selesai. Sudah selesai? Oke. Bagaimana mengimplementasikan konstruktif dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris Indonesia? Ini besar disertasi Anda. Apakah di dalam proses konstruktivisme, apakah di dalam interaksi antara pria dan wanita itu terjadi perbedaan ini dalam rangka menjalani community? Apakah ada persyaratan untuk mendapatkan suatu pengetahuan tertentu? Itu konstruknya. Jadi aspek-aspek konstruktivisme harus ada ini. Bisa digerti. Anggaplah saya lari kepada yang tadi, yang pertama tadi apa? Apakah apa tadi? Bukan jadi community. Oke, interaksi ya, interaksi kita. Apakah ada perbedaan interaksi misalnya saja pria yang bermotivasi rendah dengan motivasi tinggi? Apakah ada pengaruh antara background knowledge-nya dia di dalam berinteraksi? Kita memang belum terbiasa dengan membuat karya ilmiah yang go internasional. Disertasi kita kalau kita bongkar belum masih jauh. Saya kan selalu mengatakan satu research question harus ada publikasi yang mengantar. Paham ya? Sambilkan disertasi saya di ruang saya. Sebentar. Supaya saya untuk menjawab research question itu ada berapa? Oh, harusnya di sini ada. Harusnya di sini ada. Oke, saya lari ke sana kemari materi saya. Oke, materi saya lari ke sana kemari. Oke. Oke. Oke, ayatnya ketemu. Lihat. Ini literature review-nya nih. Literature review. Baru many studies oke ya, itu ya, explore.
Saya sebutkan semua. Lihat, itu aspeknya banyak sekali. Kemudian saya buat satu research question ini, yang saat ini satu research question ini. Research question 1, itu dia. Ngomong apa dia? What language learning strategy do university student? Oke, dari situ saya hanya buat satu pertanyaan. Padahal pengantarnya banyak sekali tuh. Different ways of collecting data in different setting may have resulted in different taxonomy. Dalam rangka membuat satu pertanyaan, itu saya mengeluarkan ada 7 referensi. Oke, yang kedua, untuk membuat pertanyaan yang kedua ini, yang ini, antara yang berhasil sama yang gagal itu ada perbedaan atau tidak, saya merujuk 4 referensi. Itu caranya membuat sebetulnya, paham ya? Tapi kita nggak terbiasa. Riset kuasanya turun dari langit, jejer-jejer. Paham nggak? Iya, Maka iya. kadang-kadang, aduh. Ya nggak apa-apa, kita masih baru masalahnya. Tradisi ilmiah kita masih baru. Tapi kan Pak Prof, nggak apa-apa ya, Oke. nggak apa-apa ya, Pak. Yang tadi referensi terkait literatur review itu kan sudah disampaikan sudah pada latar belakang. Betul, itu di landasan teori. Oh. Rumusan masalah di beberapa disertasi yang sudah kita hasilkan memang kan sudah mulai mengarah Oke. dari pertanyaan itu melalui literatur review yang sudah dipaparkan pada latar belakang. Nah, itu baru satu pertanyaan. Riset Ya. question satu aja. Literature Ya. review Anda hanya Saya satu setuju. pertanyaan. Satu pertanyaan besar. Besar terkait dengan yang di Ya. literatur review di situ. Yang ini. Iya. Oh iya. Literature review Anda itu hanya mendapatkan satu pertanyaan ini. Dan setelah dimasukkan ke dalam disertasi, muncullah ini. Seharusnya Dan setelah itu satu riset question harus ada fact and ekspektasi. Fact-nya publikasi lagi. Harusnya begitu. Harus ada gap. Harus ada gap, setiap riset question harus gap. Iya. Paham ya? Biasanya kalau bimbingan saya paksa suruh mencari gap itu. Paham ya, paham maksudnya ya? Oke, masih ada lagi yang lain? Kalau disertasi itu berapa riset question sih, Prof? Suka-suka. Terus kan ya. Tapi tidak mungkin cuma 3, apalagi 1. Loh, saya baca disertasi kita cuma ada yang 1 pertanyaan. Aslinya untuk mendapatkan novelty itu setelah ini digabungkan. Paham ya? Oke, siapa lagi? Nah, landasan buku disertasi saya bab 2 landasan teori itu menjadi satu bab dalam menurut saya. Judulnya apa? Previous Studies on Language Learning Strategies. Bab 2 yang setebal itu hanya satu bab menjadi previous studies. Literature review-nya. Oke, masih ada lagi yang lain? Oke, kita melangkah. Kita harus punya buku. Harapan saya dosen home base itu punya mengampu banyak mahasiswa untuk membuat buku. Pakai book chapter model yang tadi, mau bahas penelitian, nggak apa-apa. Yang penting ada buku hanya untuk kepentingan akreditasi prodi, bukan untuk kenaikan BKD. Nyambung nggak sih? Harus itu maksud saya. SIE-SBN bisa keluar. Itu asesor akreditasi paham nggak ya, Prof? Nggak paham. Yang penting sudah beri SBN. Iya, hanya SBN-nya. Hanya SBN yang dilihat. Dan nama pertama itu mahasiswa. Gampang sekali itu. sudah pasti buat mahasiswa. Jadi sebenarnya nggak pasti
karena book chapternya mahasiswa. Publishnya itu apakah harus itu ada seleksi khusus nggak sih, itu akan punya ISBN atau enggak? Misalkan ini book chapter nih, maka saya harus cek nih. Yang ngecek itu bila dia tidak di perpusnas yang nggak ada duitnya. Tapi kalau di penerbit Bebas. Yang penting kita dari awal sudah ngedraft book chapter. Ya. Nyambung ya? Berarti ada gap. Hah? Berarti ada gap. Ada gap. Jadi harapan saya, nggak tahu nanti Bu Rabia ngodiri misalnya saja implementasi pembelajaran berbasis konstruktivisme dari berbagai bidang ilmu. Oke, yang IPA, bahasa Inggris, itu diambilin semua seluruh buah. Masih ada yang lain? Masih ada? Panas sudah mulai panas dari awal ya Pak. Belum masuk materi udah panas kan ya semuanya. Ini nggak ada materinya, ini cuma sharing aja. Oke, Pak Profesor udah? Oke, Pak Pramuda? Cukup. Bapak Ibu yang lain? Sudah? Sudah pas, mungkin di lain kesempatan kita akan ada pertemuan lagi Pak Prof. Ya saya diberitahu kemarin sore. Materi saya buat tadi pagi nih. Tapi di kemarin sore aja seperti ini hasilnya begini. Hanya penting kan kita kasih materi yang Takutnya kalau seminggu sebelumnya malah nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Udah ada schedule gitu ya kan. Ini kayak tahu bulat. Tahu bulat betul. Dadakan. Oke. Emang parah. Hah? Lebih enak ini. Rasanya langsung ke Ya karena nggak ada pemateri nggak ada, saya kan hanya fasilitator. Oke. Materinya Bannernya nggak kelihatan. Bannernya nggak kelihatan. ditampilin tak foto lagi. Sudah Oh, udah. Ya ada materinya. Atau aku jalan sama buka itu. Oke. Baik Pak, penutup dari Pak Profesor. Langsung saja. Oke. Baik. Terima kasih. Gimana Pak Ismu? Sekali lagi kepinginan terkait dengan akreditasi. Mungkin gini Pak, mungkin begini Pak Ismu. Oh iya udah lah personal gitu ya. Pak Prof kan seringnya di ruangan kita juga. Mungkin lebih kalau pertanyaan lanjutan bisa ini. Tapi kalau perlu didengar orang nggak apa-apa. Gimana? Pertanyaannya. Kalau memang relevan. Saya kalau harusnya butuh juga. Oke, kalau relevan untuk orang lain sampaikan aja di sini. Ini mungkin di luar konteks. Prof. Oke, nggak apa-apa. Saya sering kali mendengar paten sederhana. Ya itu produknya itu seperti apa sih Prof? Tentunya Produk untuk bisa dipatenkan dan paten sederhanakan. Sinta, buah, Scopus, model, Hanya sebatas poster, gitu ya. Itu haki. Sudah paten sederhana kan haki sih. Sekarang Tapi selama ini orang mengatakan ini haki itu kan termasuk paten sederhana. ISBN itu kan juga paten. Karena ngomong gitu saya nggak terlalu jelas karena tidak ada kriteria yang namanya sederhana itu apa. Kan di KDPKD ada rubriknya sendiri. Ada rubriknya. Katanya beda, hakim beda. Oke, ya kalau dulu ya yang sekarang ya. Pak Jerry berarti. Iya. DJ itu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ismud dan rekan-rekan sekalian, dan terkhusus kepada Pak Prof Bambang, mohon maaf Pak karena mendadak, tapi kami puas dengan dadakan ini Pak, hasilnya di luar. Tapi karena kami yakin memang dari Pak Koordinator Pak Prof Bambang pasti bisa ini gitu kan, karena memang sudah menjadi reviewer dari ini. Itu saja, mohon maaf jika ada kekurangan Bapak Ibu, mudah-mudahan tadi ini sebagai masukan juga. Kalau untuk kegiatan berikutnya mungkin kita akan mengupas tentang paten ya Pak ya. Kata ini buku sudah, nanti di lain kesempatan Bapak Ibu bisa mencoba paten lagi dengan izin dari Pak Koordinator. Ya kalau paten nanti tanya aja sama orang KPPM. Pak Adi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Thank you, Pak. Tepuk tangan. Terima kasih.
Sudah di jurusan Thank ini you, belum? Bro. Oke ya. Dari jurusan sudah di info itu belum? Dari jurusan. Belum. Saya belum, tapi kan belum ya Pak. Karena saya terlambat. Karena saya terlambat nggak ngecek. Itu sudah ditandatangan Bapak Ibu. Makasih ya Pak ya. Ya. Dan mohon izin. Sudah Ibu. Maka sore ini dok. Karena kita akan membuat sertifikat dari tanda tangan Bapak Ibu. Sudah Bu. Ini baru enggak? Ya, ya. Belum. Kalau ini saya buka lagi. Sampai jam 9. Kamu baik? Udah. Udah. Aku dulu ya. Nanti sertifikatnya akan dibagi aja ya Bapak Ibu. Nggak bisa sekarang aja, bisa. Sore ini masuk ini bisa. Udah tutup soalnya. 0,5. Juli. Itu bisa nggak Pak Cek? Kalau misalnya kita di Juli untuk dekade berikutnya nggak? Iya. Besok. Besok aja ini lebih-lebih. Udah berapa juga kita 80,07 aja. Udah berapa kali masuk cintanya? Karena aku 80,09. Kalau 80,1 sudah 80 tidak melebihi. Iya. Saya mau Dibulatkan 81 jadi. bisa dibilang Iya. 80,0. Bulannya ke bawah, bulannya ke bawah makan buahnya. Cincai lah harusnya ya. Padahal aku maksudnya kan gitu ya. Pak Cel ini pikir pemakan diundang Pak Cel. Pacar, 2026 belum ini ya, publish ya? Kemarin Bu Dina ngisi sosialisasi pakai PUBK 26. Ada bocoran sih. Udah punya dia. Iya. Belum berlaku. Belum berlaku makanya.